Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial singkat bagaimana mengelola konten di dalam SAM. Oke, ini adalah beranda salah satu mata kuliah teori organisasi. Untuk pendahuluan, ini sudah ada tampilan yang standar di mana salam menyapa mahasiswa dan menjelaskan arah kontribusi mata kuliah ini dan apa yang mau dicapai, termasuk siapa dosen pengampunya. Berikutnya di bawah sudah ada RPS yang oleh mahasiswa boleh download untuk kemudian menjadi panduan selama 1 semester. Begitu juga dengan daftar hadir, yang mana nanti setiap kali mahasiswa masuk ke kelas ini, mereka wajib klik daftar hadir sesuai dengan jadwal mereka masing-masing. Ya, kita akan mengelola konten di bagian pertemuan kedua. Ya, Chrome Editing On kita aktifkan. Kemudian kita ke slot bagian kedua. Yang pertama yang kita akan tambahkan adalah aktivitas dengan menggunakan label untuk kemudian memberikan sapaan petunjuk. Adapun petunjuk, saya sudah kemudian membuat default pengorganisasian kelas yang mana bisa kita ambil. Ini adalah contoh label setiap pertemuan. Kita copy, kemudian kita kembali ke Stamp.Oke, kita paste di sana. Untuk kemudian menambah kemenarikan di bagian depan ini, kita tambahkan gambar, yang mana gambarnya kita ambil dari Google dengan kata kunci apa kabar. Kemudian ini kita klik gambar, kemudian ini ada banyak yang bisa kita pilih, kira-kira mana yang bisa membuat mahasiswa tidak boring ketika masuk dalam kelas. Oke, kita klik ini. Cara menggunakan ini, kita cukup mengklik kanan, kemudian salin alamat gambar di kelas yang tadi di Stamp.Oke, alamat URL-nya kita paste, kemudian deskripsinya cukup titik, ukurannya biar tidak terlalu besar, kita gunakan 160. Kemudian kita simpan di sebelah kiri. Setelah itu kita scroll ke bawah, kemudian kita menyimpan gambarnya. Oke, sudah muncul di samping. Kemudian kalau sudah, langsung kita klik simpan dan kembali ke kursus. Ya, di bagian pertama petunjuk untuk pertemuan kedua ini kita bisa ganti dengan mengklik pertemuan kedua, langsung enter jika sudah. Ya, kenapa tidak menggunakan tanggal? Karena ini akan digunakan, kelas ini akan digunakan oleh 3 rombel, yang mana setiap kelas memiliki jadwal berbeda-beda, bisa saja harinya yang tidak sama. Kemudian yang kedua adalah memasang materi secara langsung tanpa mahasiswa harus download, tetapi di dalam Stamp.Oke mereka akan menyimaknya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah materi yang sudah kita siapkan ini pastikan Anda sudah mengklaim, jangan sampai ini bisa dialihkan oleh orang lain, sehingga dengan demikian ini kita usahakan ada nama dosennya. Lalu kemudian untuk lebih mudah Anda bisa menyetelnya di insert, kemudian header and footer. Pada footernya Anda tulis nama jurusan dan universitas, kemudian klik apply to all supaya nama ini akan muncul di setiap slide yang ada. Kemudian lalu PowerPoint ini kita drag ke Google Drive. Ya, Anda masuk dulu di akunnya, setelah itu klik beberapa titik ini, kemudian pilih Drive. Setelah Anda memilih Drive, sebaiknya Anda membuat sebuah folder khusus untuk kemudian menyimpan materi-materi tadi. Lalu kemudian klik tahan tarik,
juga dengan pertemuan ketiga, klik tahan tarik, pas. Kita tunggu dia prosesnya sampai selesai. Baik, selanjutnya jika materinya sudah masuk ke dalam Google Drive, selanjutnya adalah materinya kita buka. Berikutnya adalah perhatikan pada kata di belakang ini tertulis PPT. Nah, syarat supaya dia berubah menjadi file HTML, maka ini kita harus klik file, kemudian save as sebagai Google Slide. Baik, file ini sudah dalam bentuk HTML, tidak lagi tertulis PPT. Nah, supaya ini bisa kita pasang di samping oke, maka selanjutnya adalah kita klik file lagi, kemudian kita ke bawah, klik publikasikan di web. Selanjutnya kita pilih sematkan, kemudian jangan juga terlalu besar, jangan juga terlalu kecil, kita pilih yang sedang. Bisa juga pilih yang custom. Yang kita centang adalah mulai ulang tayangan setelah slide terakhir, kemudian kita pilih centang. Sementara ini berpindah setiap 3 detik, ini terlalu cepat, maka kita gunakan yang 10 detik. Lalu kemudian kita klik publikasikan, kemudian kita klik OK. Setelah itu ini langsung tekan Ctrl C karena alamat yang mau disematkan sudah terblok semua. Langsung tekan Ctrl C, lalu kemudian kita kembali ke kursus di OK. Kita tambahkan aktivitas baru, kemudian kita pilih label. Kenapa label? Supaya langsung tampil di bagian beranda, materinya langsung tampil di bagian beranda. Setelah itu arah panah ini kita klik, kemudian kita klik kiri kanan HTML. Nah, ketika dia berkedip-kedip seperti ini, langsung tekan Ctrl P untuk kemudian mempaste, memasang di sana. Jika sudah selesai, maka cukup mengklik aktivasi completion. Bagi Anda yang mewajibkan, bisa setel di sini atau penayangannya mau dijadwalkan. Tinggal lihat jadwalnya kapan ini akan tayang bagi mahasiswa. Kemudian bagi Anda yang kemudian mengelola kelas berbeda satu sama lain, jika ingin memberikan pembatasan, Anda bisa memilih grup. Misalnya ini hanya khusus untuk kelas kosong berapa. Jika Anda tidak membatasinya, maka ini kita abaikan. Kemudian kita klik save and return to course. Baik, setelah selesai maka materinya sudah tampil, dan ini oleh mahasiswa tinggal mereka klik, kemudian slide-nya bisa berpindah secara otomatis sebagaimana yang sudah kita buat poin. Oke, selanjutnya adalah kita menambahkan aktivitas apa yang diinginkan setelah mahasiswanya membaca materinya. Supaya mahasiswanya ada aktivitas, maka kita minta mahasiswa untuk membuat definisi dengan menggunakan glosarium. Glosarium ini kita klik pertemuan kedua. Kemudian perintahnya adalah tulislah satu istilah yang berhubungan dengan topik, kemudian definisikan menurut pemahaman Anda. Oke, lalu kemudian ini kita centang supaya petunjuk dan perintahnya jelas, bisa terbaca oleh mahasiswa. Baik, selanjutnya adalah
batasi akses. Ya, batasi akses, kita pilih yang paling atas, itu kemudian activity completion. Selanjutnya aktivitas yang menjadi syarat kita pilih, yaitu tadi adalah ini adalah label yang di atas. Label yang dimaksud adalah materi yang tadi kita upload, sehingga dengan demikian mahasiswa tidak bisa mengisi glosarium kalau belum menyimak. Jika mau menambah pembatasan, misalnya kelas kosong berapa dan seterusnya, silakan ditambahkan. Jika tidak ada lagi, maka langsung saja kita simpan. Baik, sudah selesai. Jadi aktivitas ini adalah aktivitas yang merupakan bagian dari pembelajaran siswa yang mengharuskan siswa membuat definisi. Secara tidak langsung kita telah membuat mahasiswa harus melanjutkan pembelajarannya setelah menyimak materi untuk membuat satu definisi menurut pemahamannya. Berikutnya adalah kita tambahkan lagi satu aktivitas dengan menggunakan forum. Ya, kita beri dia nama umpan balik. Kemudian kita harapkan mahasiswa akan menuliskan apa pesan atau kesan setelah mempelajari materi tadi. Kemudian petunjuknya kita centang. Berikutnya adalah kita batasi akses, kita restrict akses. Pembatasannya adalah yang paling atas, mereka harus menyelesaikan melihat materi tadi pada label. Kita tambahkan lagi dengan aktivitas berikutnya adalah mereka harus telah mengisi glosarium. Jadi mereka nggak boleh langsung lompat ke agenda membuat pesan dan kesan kalau glosarium belum mereka isi. Berikutnya penyelesaian aktivitas. Nah, pada posisi penyelesaian aktivitas kita hanya mengharapkan mahasiswa menunjukkan aktivitas lengkap saat kondisi yang telah dilakukan pada posisi ini di forum selesai. Dan yang kita centang adalah siswa harus memposting balasan. Yang di atas kita tidak mengharuskan siswa untuk memposting diskusi. Jadi mereka hanya cukup memposting balasan. Artinya apa? Mereka bereaksi berdasarkan topik yang telah kita berikan. Nanti akan kita buatkan topik khusus setiap kelas dan mereka hanya diberi kewajiban untuk membalas. Nah, cukup satu kali saja biar tidak repot untuk kemudian membaca keseluruhan postingan mahasiswa. Adapun jadwalnya nanti bisa diatur disesuaikan dengan jadwal masing-masing. Setelah itu kita klik simpan dan kembali ke kursus. Baik, jika sudah muncul, maka untuk menyetel bagaimana aktivitas mereka di dalam ruang umpan balik ini, selanjutnya kita klik umpan balik, lalu kemudian karena di dalam kelas ini ada 3 rombel, maka kita pastikan kita buat ruangnya di masing-masing kelas supaya tidak bercampur satu sama lain. Yang pertama kita sebutkan khusus untuk 01, kemudian kita tambahkan topiknya. Subjeknya kita tulis khusus kelas 03. Kita mulai dari bawah. Kemudian ini kita klik Ctrl C, lalu kemudian kita paste. Kemudian langsung saja kita post forum. Baik, nah ini tadi keliru. Kita memilih kelas 01 tetapi kita menulisnya kelas 03. Nah, bagaimana ini diedit? Cara mengeditnya langsung saja klik kelas 03, kemudian kita klik edit di bagian bawah. Lalu
di bawah grupnya kita ganti juga 03 biar sesuai, langsung kita save. Oke, untuk topik di kelas 03 sudah tersedia. Bagaimana kembali ke bagian depan, kita klik kembali lagi umpan balik di bagian atas untuk kemudian menambah topik khusus kelas yang lain. Kita khususkan untuk peserta kelas 2. Kita admin topik, kita klik khusus kelas 02. Kemudian kita copy, disamakan saja perintahnya biar lebih tegas. Kemudian langsung saja kita klik post to forum. Baik, selanjutnya kita pilih kelas 01. Kemudian kita tambahkan admin topik, kita klik khusus kelas 01. Kemudian deskripsinya kita ambil saja yang sudah kita buat tadi di atas, Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian post forum. Oke, baik, ketika mahasiswa masuk ke dalam umpan balik, maka mereka akan bertemu dengan 3 topik sebagaimana kelas masing-masing. Untuk mereka wajib mereplay, ya, mereka wajib mereplay, sehingga dengan demikian setiap mahasiswa nanti akan masuk ke dalam ruang masing-masing sebagaimana yang telah kita setel tadi. Oke, untuk kemudian aktivitas ketiga setelah menghayati materi tadi, membuat glosarium, kita kembali ke depan mengklik pertemuan kedua. Maka selanjutnya kita akan berikan aktivitas yang terakhir di pertemuan kedua ini. Apa itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah kuis. Nah, untuk kemudian kuis ini ada di activity, ada pilihan untuk kita tambahkan kuis. Namun dalam hal ini saya akan menggunakan link, dan linknya URL-nya kita paste di sini. Kemudian ini kita klik kuis khusus kelas 01. Anggaplah yang kuliah di jam pagi tadi itu adalah kelas 01. Kemudian kita beri petunjuk, kerjakan kuis ini dengan serius karena kesempatan hanya ada 1 kali. Lalu kemudian aksesnya kita batasi, yang boleh masuk tadi sesuai jadwal adalah kita pilih kelasnya, pilih grup, lalu kemudian tetap default itu mas, yaitu kelas 01 sebagaimana settingan di atas tadi. Kelas 01 dia dibatasi, kita tambahkan pembatasan setelah dia mengisi forum. Kita pilih penyelesaian aktivitas, kemudian kita pilih ini dia umpan balik forum yang masukkan, sehingga dengan demikian mahasiswa tidak boleh langsung melakukan aktivitas mengerjakan kuis apabila forum belum selesai. Begitu juga dengan kita tambahkan lagi aktivitas yang satu biar lebih ketat sebelum dia mengisi glosarium. Setelah itu kita klik simpan dan kembali ke kursus. Oke, baik, di pertemuan kedua agenda perkuliahan sudah teragendakan dengan rapi, terstruktur, yang mana mahasiswa masuk setelah mengklik kehadiran mereka, lalu kemudian menyimak materi, setelah itu mereka membuat definisi, kemudian setelah itu mereka menuliskan pesan-pesannya setelah mempelajari materi. Selanjutnya diakhiri dengan mengerjakan kuis, yang mana kuis ini hanya
dikerjakan oleh mereka selama 1 kali, dan ini tidak akan diklik oleh mahasiswa kelas 02 karena memang kita sudah batasi khusus kelas 01. Nah, bagaimana untuk kelas 02? Untuk kelas 02 kita akan buatkan link khusus dan kuisnya juga kita buatkan khusus, sehingga dengan demikian mereka tidak akan bercampur satu sama lain dan mereka akan mengerjakan sesuai dengan jadwal masing-masing. Saya pikir itu saja yang bisa saya tutorialkan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.